Shalom teman-teman semua. Shalom sekali lagi teman-teman. Coba tepuk kiri kanan yang bilang, woi bangun woi. Takutnya asik banget di hadirat Tuhan ya. Jadi lupa bangun. Oke, hari ini kita bahas satu tema yang luar biasa banget ya. Yaitu kita mau ngomong tentang dating with destiny ya, dating with destiny. Katakan sama saya, dating with destiny. Ya. Jadi kita tahu ya, sebulan ini bahkan dari bulan lalu kita banyak bahas tentang relationship ya, bagaimana kita belajar bangun hubungan, bagaimana kita punya hubungan tuh yang benar gitu ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kita pelajari ya. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, apa sih dating with destiny ya? Kita mau gali lebih jauh dulu ya teman-teman ya. Saya mau mulai dengan semua orang mau bahagia. Setuju nggak teman-teman? Ya, semua orang mencari bahagia. Boleh dibantu tim multimedia? Oke ya, semua orang menginginkan bahagia ya, pasti ya. Itu tujuan kita ya. Nggak mungkin kita mau carinya penderitaan terus ya, nggak mungkin kita mau carinya kesusahan. Kita pasti mau cari bahagia ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang bikin seseorang tuh bisa bahagia? Ya, apa yang bikin seseorang bisa bahagia? Apa sih yang menentukan happiness-nya seseorang? Ya, apakah dari wajah ya, dari looks-nya? Jadi kalau tampan udah pasti dia bahagia tuh. Atau kalau cantik pasti bahagia, ya. Tapi enggak teman-teman ya. Bahkan banyak orang yang cantik, banyak orang yang tampan, tapi dia nggak bahagia hidupnya. Ya, kita lihat ya banyak banget artis Korea itu kurang tampan apa, kurang cantik apa, tapi hidupnya nggak bahagia ya, dan they decided to suicide, mereka putusin untuk bunuh diri. Ya, jadi saya mau bilang paras tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, bahkan banyak orang yang biasa aja parasnya, tapi dia bisa bahagia. Ya, jadi tidak ditentukan oleh paras. Ya, happiness tidak ditentukan oleh paras, kebahagiaan nggak datang dari paras. Berikutnya, apalagi? Boleh dibantu? Ya, bentuk tubuh teman-teman. Ya, ada orang yang bentuk tubuhnya lengkap, tapi dia nggak bahagia. Ada orang yang bentuk tubuhnya kurang lengkap, tapi dia bisa bahagia. Ya, jadi bukan berarti kalau lengkap pasti bahagia. Ya, kalau bodinya bagus pasti bahagia. Enggak teman-teman. Ya, banyak banget ya yang punya bentuk tubuh yang bagus, yang lengkap, tapi mereka nggak bahagia. Ya, jadi bukan berarti punya bentuk tubuh yang bagus sudah pasti bahagia, ya, bukan. Kemudian apa lagi? Ya, kekayaan. Kekayaan tidak menentukan kebahagiaan seseorang, ya. Banyak orang yang kaya justru lagi nggak bahagia hari ini, lagi khawatir, ya, apalagi dengan perekonomian hari ini. Banyak orang kaya lagi pusing nih, mau alokasin duitnya kemana, ya. Jadi kekayaan tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Kalau engkau hari ini bekerja untuk mencari uang, dan engkau berpikir banyak uang gue bahagia, belum tentu teman-teman. Ya, banyak orang yang hidupnya biasa aja, yang berkecukupan, ya, tapi dia bahagia loh. Ya, nggak semua orang karena uang dia bahagia, enggak teman-teman. Ya, banyak orang justru makin banyak uang makin pusing dia. Ya, jadi kebahagiaan nggak ditentukan dari kekayaan. Ya, nggak ditentukan dari kekayaan. Berikutnya apalagi, saya mau bilang gini teman-teman ya, hal ini semua tidak menentukan kebahagiaan, apalagi pasangan. Ya, cowok lu, cewek lu, ya, itu tidak menentukan kebahagiaan. Ya, banyak orang punya pacar justru makin pusing, makin gak bahagia dia. Ya, dibanding yang single. Ya, tapi ada juga yang single, dia nggak bahagia, berasa kesepian terus. Ya, aduh jomblo nih, ya nggak punya pacar, kayaknya sepi. Ya, jadi mau punya atau nggak punya pacar tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, kebahagiaan seseorang justru ditentukan dari kondisi hatinya sebenarnya, bukan dari apa yang di luar. Ya, even ya saya mau bilang selain pacar ya, satu lagi yaitu apa? Pernikahan. Ya, menikah juga nggak bikin kita bahagia teman-teman. Ya, menikah nggak bikin kita bahagia. Ya, justru dalam pernikahan itulah lebih banyak hal-hal yang baru buat orang yang menikah tersebut. Ya, jadi jangan berpikir nanti kalau gue sudah married, gue pasti bahagia. Belum tentu. Ya, ada orang yang nggak married dia juga bahagia.
Ada orang yang merit, dia juga bisa bahagia kok. Ya, jadi hal-hal ini tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, jadi kita jangan berpikir, wah, gue harus ini dulu nih, baru gue bahagia. Gue harus punya pacar dulu deh, baru gue bahagia. Gue harus menikah dulu nih, kalau enggak bahagia. Ya, apalagi udah ditanya-tanya terus sama orang tua. Ya, itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, saya mau bilang kebahagiaan ditentukan dari hati kita. Ya, kebahagiaan ditentukan dari apa yang di dalam, dari kondisi hati kita, itu yang mempengaruhi kebahagiaan. Ya, hal-hal ini tidak mempengaruhi kebahagiaan. Ya, justru orang mencari ini, justru dia nggak bahagia. Ya, karena bahagian datang dari hati kita. Ya, boleh dibantu aja dari multimedia ya. Kebahagiaan ditentukan dari kondisi hati kita ya. Bilang ke kiri kanannya, ditentukan dari kondisi hati lu. Ya, itu yang menentukan kebahagiaan teman-teman ya. Saya ada satu gambar nih, gambar apa teman-teman? Ya, macet. Di sini sering macet nggak? Oh sering ya, saya pikir di Jakarta aja yang banyak macetnya ya. Nah, teman-teman pernah nggak dalam satu perjalanan ya, terus tiba-tiba kena macet ya, teman-teman ikutin kemacetannya, tapi sampai satu titik ya, tiba-tiba ternyata di depannya ada kecelakaan. Tapi setelah titik kecelakaan itu, jalanannya plong, nggak macet lagi. Ya, pernah ngalamin seperti itu teman-teman ya? Ya, apa maksudnya saya cerita ini? Teman-teman, kalau kita bangun hubungannya nggak benar, kalau kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah, ya, kita tuh lagi ada dalam kecelakaan itu. Ya, kecelakaan itu berimbas pada penumpang yang lain. Jadi menyebabkan kemacetan yang banyak. Ya, artinya gini teman-teman. Kalau kita punya hubungan yang nggak benar, kita tuh yang kecelakaan tersebut, kita buat susah orang-orang lain. Ya, kalau kita punya hubungan yang dalam kecelakaan, hubungan yang nggak benar, kita tuh lagi buat susah orang lain yang ada di belakang-belakangnya kita itu. Ya, otoritas di atasnya kita, teman-teman kita lagi buat susah mereka sebenarnya. Kalau kita bangun hubungan nggak benar, ya, karena kecelakaan itu berimbas pada seluruh kendaraan di belakangnya. Ya, tapi setelah kecelakaan itu udah plong. Ya, nah, artinya kalau kita bangun hubungannya nggak benar, kita lagi dalam kecelakaan teman-teman. Banyak orang yang sulit, banyak orang yang ikut susah gara-gara kita. Makanya kalau kita bangun hubungan yang benar. Ya, nggak jarang teman-teman ya, ada yang kecelakaan aja, ya tiba-tiba ada yang WA saya, ya ada yang telepon Pak Rudi, ada yang kontak Cifangfang ya. Kita ikut merasakan apa yang teman-teman alami dalam kecelakaan itu, ya. Maka itu ya kita mau bangun hubungan yang benar. Ini bukan berbicara tentang yang belum married doang, justru yang udah married dengarkan ini teman-teman. Ya, kalau pernikahanmu dalam kecelakaan seperti kendaraan itu, yang susah bukan kau aja, banyak orang di belakangmu juga ikut. Ya, jadi kita perlu take note, kita perlu seriusin nih, hubungannya bukan main-main soalnya. Karena yang susah bukan saudara aja, ya, bukan teman-teman aja yang lagi susah kalau dalam kecelakaan. Tapi banyak banget di belakang yang ikut kecelakaan. Ya. Nah untuk itu, supaya kita nggak dalam kecelakaan itu, kita perlu mengetahui dulu nih, bagaimana hubungan itu dibangun. Ya, bagaimana tahap kita ada dalam hubungan. Ya. Baik engkau yang lagi PDKT hari gini ya, lagi berdoa, ya Tuhan pertemukan sama yang tepat. Atau engkau yang udah menikah hari ini, ya, atau engkau yang nggak kepikiran sama sekali hari ini. Ya, kita perlu ketahuin dulu beberapa hal ini, ya. Next, yang pertama saya mau bilang gini ya, kita perlu tahu dulu nih tujuan hidup kita dan penggenapannya, ya, your life purpose and the fulfillment. Kita perlu tahu ini dulu sebelum kita berbicara apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya. Kita perlu tahu ini dulu, tujuan hidupnya kita apa dan penggenapannya, karena ini yang bikin kita bahagia soalnya, ya. Contoh saya punya handphone, ya. Handphone ini diciptakan untuk telepon, ya. Tapi kalau handphone ini saya pakai ya untuk lempar-lempar doang, ya. Cuma untuk apa? Pajangan, ya. Handphone ini nggak akan pernah bahagia, teman-teman. Karena dia tidak digunakan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sama kayak kita. Kita nggak akan pernah bahagia kalau kita nggak masuk dalam penggenapan tujuan kita diciptakan. Ya. Untuk itu teman-teman perlu tahu dulu tujuan hidupnya apa dulu. Ya. Tujuan engkau hidup apa dulu? Visinya apa dulu kita ada di dunia ini? Ya. Mau ngapain? Ya.
Engkau kerja mau ngapain? Ya, engkau pelayanan tuh mau ngapain? Tahu dulu tujuan hidupnya. Ya, karena kalau nggak tahu tujuan hidupnya dan kita bangun hubungan, kita lagi buat susah orang lain. Ya, bayangkan ya kalau saya ketemu istri saya dulu, ya, saya nggak tahu tujuan hidup saya, tapi dia tahu, ya, saya cuma bikin susah dia doang. Ya, karena one day kita akan break pasti, kita akan putus. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya kemana, saya nggak tahu. Ya, makanya penting buat kita tahu tujuan hidup kita dulu apa, purpose-nya apa dulu kita hidup. Jadi kita tahu genapinnya gimana, dan kita bisa genapin bareng-bareng sama pasangan kita. Ya, kalau kita nggak tahu dan kita bangun hubungan, ya, I guarantee, ya, sooner or later pasti break up. Ya, karena lagi nggak tahu tujuannya. Ya, yang satu tahu, yang satu blur, nggak tahu. Jadi cuma ya udah, gue mau bahagia aja deh, kayaknya punya pacar bisa bahagia nih, gue gak kesepian lah minimal. Tapi pas jalan, nggak nyambung teman-teman. Ya, maka itu kita perlu tahu dulu. Sama dalam pernikahan juga buat engkau yang udah menikah hari ini. Ya, tahu dulu tujuan kau nikah tuh ngapain. Ya, tujuan kau berumah tangga tuh mau ngapain. Jadi saat suami istri jalannya bareng. Ya, kita perlu tahu itu dulu. Tujuan hidup itu penting teman-teman. Karena kalau kita nggak berjalan sesuai tujuan, kita nggak akan pernah bahagia. Ya, seperti di Amos pasal 3 yang ketiga bilang gini teman-teman. Ya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, nggak mungkin dua orang bisa jalan bareng kalau mereka nggak pernah janji. Mereka nggak pernah tahu tujuan hidupnya apa, nggak mungkin bisa jalan bareng. One day pasti satu akan meninggalkan yang lain. Ya, itu cuma jadi kita wasting time, kita buang waktu doang. Ya, makanya kalau kita lihat, wah, hari ini dia sama ini, bulan depan dia sama si itu, tahun depan dia ganti lagi gandengannya. Kenapa? Karena tujuan hidupnya beda terus. Jadi dia buang waktunya terus. Ya, makanya kalau teman-teman ketemu temennya gonta-ganti pasangan terus, ya mungkin karena sebabnya ini. Mereka nggak pernah janjian, ya. Mereka nggak pernah tahu tujuan hidupnya apa. Ya. Di New Living Translation bilang gini ya, can two people walk together without agreeing on the direction? Ya. Bisa nggak dua orang tuh jalan bareng, tapi mereka nggak setuju directionnya, arahnya iya nggak setuju. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, nggak akan pernah jalan bareng. Ya, mereka nggak bisa jalan bareng kalau nggak tahu tujuannya yang apa, tujuannya kemana. Untuk itu kita perlu tahu dulu tujuan kita tuh apa. Ya, kita mau cari pasangan tujuannya apa dulu. Ya, kalau kita kenal satu orang, ya, kita ngobrol, kita tahu tujuannya dia, dan tujuannya sejalan sama kita, atau kita punya interest pada tujuannya dia, atau dia punya interest sama tujuannya kita, teman-teman boleh consider orang itu, ya, karena itu yang memudahkan kita dalam perjalanan yang nggak mudah ini soalnya. Kenapa? Tujuannya sama soalnya teman-teman. Ya, kita perlu tahu dulu tujuan kita. Karena kalau enggak, sulit pada saat kita bangun hubungan. Ya, kalau ketemu ya lawan jenis yang ngobrol aja, kayaknya nggak nyambung, kayaknya nggak tahu nih tujuan dia apa, kayaknya dia aja nggak tahu tujuan hidupnya apa. Ya masih mau nggak sama yang seperti itu? Ya, masih mau nggak sama yang kayak gitu tuh, yang dia nggak tahu tujuannya teman-teman. Ya. Tapi banyak ya saya ketemu anak muda, mereka malah bilang, wah kak, tapi aku udah cocok banget nih, waduh dia ganteng banget, udah cakep banget dia, sayang kalau gue lewatin. Ya, saya banyak ketemu anak muda kayak gitu, nah tujuan nanti deh, ya nanti kita bisa buat bareng lah, ya nanti pasti ketemu kok di satu titik, gak apa-apa jalanin dulu aja. Ya, saya banyak ketemu anak muda justru seperti itu. Kalau kita lakuin seperti itu ya, kita cuma lakuin apa yang Matius katakan teman-teman ya. Di Matius 15 ayat ke-14 bilang gini teman-teman ya. Biarkan mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh. Ya, pasti keduanya jatuh teman-teman. Nah kalau kita mau paksain hubungan yang nggak tahu tujuannya, pernikahan yang nggak tahu tujuannya ya, kita kayak orang buta tuntun orang buta. Ujungnya pasti keduanya, bukan salah satu loh, keduanya pasti jatuh teman-teman. Ya, jadi kalau kita nggak tahu tujuan pernikahan kita nggak tahu tujuan kita mau bangun hubungan tuh mau ngapain ya. Ini kayak gini nih, ya Matius sudah sangat jelas berkata orang buta tuntun orang buta, keduanya pasti jatuh. Ya,
Ya, teman-teman perlu consider hal ini. Teman-teman perlu seriusin nih, apa sih visi hidupnya? Ya, engkau arahnya tuh mau kemana hari ini? Ya, kalau arahnya nggak sama ya, cepat atau lambat tuh pasti break teman-teman. Ya, nah kita perlu ketahui dulu tujuannya dan kita genapin bareng-bareng. Ya, kita genapin bareng-bareng sama pasangannya kita nanti. Suatu hari saya ketemu ya, anak muda bilang, kayak tadi ya teman-teman ya, Kak, aku udah cocok banget nih sama dia, ya sayang dilewatin, mumpung dia mau sama gua nih, ya. Nanti dah, ya, nanti kita bisa bikin bareng kok tujuannya, ya. Nanti pasti ada waktunya lah, bisa bareng lah pastilah, ya. Semua bisa kita lalui bersama lah. Tapi aku sudah mengasihi dia ya. Saya mau bilang, kalau ngomong cinta ya, ngomong kasih, ada satu statement yang bagus banget teman-teman ya. Statementnya bilang gini ya, love is a choice, not a feeling. Ya, kasih, cinta itu pilihan, bukan perasaan teman-teman. Ya, jadi kalau engkau berpikir, aku lagi sayang sama dia nih ya, gak apa-apa lah tujuannya beda dikit, yang penting aku sayang dia kak. Ya, gak apa-apa deh imannya beda dikit, yang penting aku sayang dia. Saya mau bilang ini teman-teman, love is a choice, not a feeling. Ya, cinta itu pilihan, bukan perasaan. Ya, apa maksudnya cinta itu pilihan? Karena gini teman-teman, kalau kita masuk dalam pernikahan, ada satu rasa yang akan hilang, ya, yaitu namanya rasa sungkan. Rasa sungkan itu akan hilang teman-teman. Ya, kalau kita berpedoman cinta itu adalah perasaan, sayangnya perasaan itu seperti rasa sungkan akan hilang. Perasaan itu akan hilang nanti. Ya, seperti dulu ya kalau kita bangun hubungan kan sungkan ya, aduh lagi teleponan, aduh kamu dulu lah yang tutup. Ya, aduh jangan dah kamu dulu yang tutup. Terus dua-duanya diam, berharap ada yang tutup duluan. Kalau engkau udah nikah, engkau belum selesai ngomong udah ditutup mungkin teman-teman. Ya. Jadi kita nggak perlu berlandaskan kasih itu pada perasaan teman-teman. Karena nanti hilang soalnya. Bayangin kalau hilang, engkau udah nggak sayang lagi, gimana teman-teman? Ya. Karena hal itulah kita harus memutuskan kasih itu pada pilihan. Ya. Kasih itu berpusat pada kehendak soalnya bukan perasaan. Kita menentukan kita mau mengasihi dia atau enggak. Kalau kita menentukan kasih pakai perasaan, kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, nggak akan pernah bisa. Karena perasaan kita lagi tersakiti waktu itu. Ya, tapi apa yang Matius katakan kita mau buka teman-teman ya, Matius 22 ayat 37. Ini jelas banget ya, Tuhan bilang kasih itu bukan perasaan. Ya, kita buka bareng-bareng ya. Saya nggak masukin di sini soalnya. Matius 22 ayat 37. Ya. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37, sudah semua? Yang udah dapat bilang, oi. Oi, kenapa oi? Ya, Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, apa teman-teman? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kalau kasih adalah perasaan, dia nggak bisa diperintahin. Tapi Tuhan perintahin kita buat apa? Kasihilah Tuhanmu. Ada perintah, artinya ada keputusan. Mau nggak engkau mengasihi Allah? Mau nggak engkau mengasihi sesama? Ya, jadi kasih is a choice, love is a choice, ya, not a feeling. Saat engkau disakiti, engkau ada pilihan. Ya, gue mau ngampuni dia atau enggak. Bukan perasaan. Kalau kasih itu perasaan pusatnya, kita nggak akan pernah bisa ampuni orang yang sakitin kita. Kita nggak bisa ampuni keluarga kita, papa kita, siapapun. Kita nggak akan bisa ampuni, karena perasaan kita lagi disakiti soalnya. Ya, jadi saya mau bilang, kasih itu pilihan. Ya. Jadi kalau engkau bilang, nggak apa-apa lah kak, aku sayang banget sama dia. Ya sayangnya, sayang itu akan hilang nanti. Jadi engkau nggak bisa bangun hubungan berpusat pada sayang. Nggak bisa, ya, karena sayang itu akan hilang nanti. Sama seperti engkau berpusat kebahagiaan pada paras, wajah, one day,
semua yang cantik, semua yang ganteng, jadi tua juga kok. Ya. Atau ada yang sebelum tua, udah menua dulu makanya. Jadi kasih itu adalah pilihan. Ya. Sayangnya kita diblurkan ya, kita dikacaukan dengan sosial media, dengan film Hollywood, ya, bahwa kasih itu sama dengan nafsu, love equals lust. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau di film-film Hollywood terutama, kalau orang suka satu sama lain, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka lakukan hal-hal yang gak kudus kan. Mereka mulai berciuman ya, dan selanjutnya. Kenapa? Karena ya film-film itu lagi mengacaukan kita, dunia lagi mengacaukan kita bahwa kalau lu mengasihi orang, ya lu harus kayak gitu tuh, kayak di film-film tuh. Kalau lu nggak lakuin itu, bukan kasih. Ya, tapi saya mau bilang kalau kasih itu beda sama nafsu. Ya, beda sama nafsu. Makanya Tuhan ciptakan seks itu sangat powerful kalau dipakai dalam konteks pernikahan. Tapi kalau engkau pakai itu di luar pernikahan, hancurlah hidupmu. Ya. Ya, kalau kita bahas ini menarik banget teman-teman ya. Suatu hari kita akan bahas tentang ini ya. Tapi saya mau bilang love bukan nafsu ya. Love doesn't equal dengan lust. Jadi kalau kita mengasihi orang, justru ya kita tahu cara treat dia gimana ya. Buat para wanita, engkau tahu bagaimana jaga tubuhmu kalau engkau sayang seseorang. Buat para pria, engkau tahu bagaimana engkau jaga pasanganmu karena engkau mengasihi dia. Ya, itulah love. Karena kita memutuskan, I decide. Ya, bukan lagi tentang perasaan. Kalau tentang perasaan ya, saya percaya banyak orang udah cerai hari gini. Karena perasaan itu bisa hilang soalnya. Ya, tapi sekalipun perasaan itu hilang, tapi saya tetap memutuskan mengasihi istri saya. Ya, saya tetap memutuskan mengasihi sesama, saya tetap memutuskan mengasihi Tuhan. Ya, karena kalau perasaan kita bisa hilang soalnya. Kalau kita sudah ketemu ya orang yang mungkin mirip ya visinya, sudah mulai arahnya sama, dia tahu konteks ini, dia tahu bagaimana jaga kekudusan, boleh kita mulai consider orang tersebut. Ya, boleh kita mulai pikirin, wah sudah mulai masuk nih, ya cocok direksinya, arahnya sama nih. Ya, kita udah mulai pikirin dia ya. Do you still want ya sama orang yang kayak gitu ya teman-teman? Kalau ketemu ya orang yang punya visi yang sama ya, atau visinya bisa melengkapi visinya kita, atau tujuan hidupnya bahkan penggenapannya kita bisa berbareng-bareng ya, kita bisa pikirin ya orang tersebut. Kita bisa consider orang tersebut. Ya. Berikutnya, setelah kita tahu visi itu apa, tujuan hidup itu apa, kita mau kemana, ya berikutnya ini gak kalah penting. Kita harus tahu ini teman-teman ya. Next, kita tahu tentang differences. Kita perlu mengenali perbedaan. Kita perlu mengenali perbedaannya, ya. Karena ada satu statement bilang gini ya, kemampuan ya untuk mengetahui perbedaan itu menentukan kualitas suatu hubungan. Ya. Kemampuan untuk mengenali perbedaan menentukan kualitas dari hubungan. Seberapa engkau kenal dia, ya. Seberapa engkau tahu bedanya pria dan wanita itu gimana. Jadi kita treatnya beda, cara kita memperlakukannya beda. Itu menentukan kualitas hubungannya kita. Ya, maka itu kita perlu tahu nih perbedaan pria dan wanita itu apa. Ya, semakin kita tahu perbedaannya, kita tahu bagaimana kita memperlakukannya. Kualitas hubungannya jadi bagus, high quality relationship. Ya, karena kita tahu perbedaan pria dan wanita seperti apa. Jadi kita perlakukannya juga beda. Untuk itu, kita perlu ambil waktu untuk kenali. Ya, jadi nggak bisa hubungan itu cepat. Ya, baru kenal sebulan 2 bulan, gue mau married sama dia, nggak bisa. Ya, kalau mau dipaksain ya bisa-bisa aja, ya. Tapi bukan seperti itu caranya, ya. Ada nggak yang baru kenal bentar, married dan pernikahannya bagus? Ada, teman saya ada teman-teman baru kenal sekian bulan mereka menikah dan sampai hari ini sih masih baik ya saya lihatnya ya.
Tapi kan itu kan kecenderungannya tidak sebanyak itu, ya. Lebih cenderung orang yang baru kenal dan bangun hubungan, terus baru tahu, oh ternyata dia orang kayak gitu ya, oh ternyata dia gini ya. Terus akhirnya bubar. Ya, tergandeng yang lain lagi, ya gitu lagi, putar aja siklusnya seperti itu. Ya, jadi kita perlu tahu dulu, kenali perbedaannya. Makanya kalau kita mau mulai consider orangnya, kita mau kenal dia, kita harus tahu dulu perbedaannya apa. Kita kenalin dulu, nih orang kebiasaannya tuh apa aja. Ya, nih orang memperlakukan orang gimana, value hidupnya apa sih? Ya, kita harus tahu dulu itu semua. Baru kita boleh consider lebih lagi. Ya, jadi nggak berhenti cuma sampai tahu di tujuan hidup. Kita perlu apa? Tahu hatinya, itu paling penting. Kita perlu tahu hatinya. Kak, gimana tahu hatinya? Kan cuma Tuhan yang tahu hati kita. Ada caranya, teman-teman. Gimana kita tahu hatinya dia? Ya, mau tahu caranya? Mau tahu nggak? Coba tepuk kiri kanan tanya, mau tahu nggak lo? Ya, caranya ada di Matius 15, teman-teman, ayat lanjutannya. Ya, jadi Bible tuh udah kasih kita pedomannya, manual booknya udah bagus. Makanya cari orang yang punya manual book yang sama. Kalau manual booknya beda ya susah. Ya, Matius 15 ya, ayat 15 sampai 20 bilang gini ya, saya bacakan ya. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi cara tahu hati seseorang adalah melalui perkataannya, melalui mulutnya. Ya, nggak mungkin kita bilang mengasihi dia kalau mulut kita ngomongannya tidak memberkati. Nggak mungkin kita bilang hatinya baik, ya, ini orang hatinya murni banget, tapi omongan dia janji aja nggak pernah tepat, ya, cuma bisa janji. Apalagi pikiran jahat keluar dari mulutnya dia, omongan yang nggak benar keluar dari mulutnya dia. Bagaimana kita bisa bilang hatinya murni, hatinya bersih? Ya, untuk itu kita perlu tahu sampai hatinya dia. Ya, buat teman-teman yang mau menikah hari ini, ya, yang suatu hari engkau mau menikah, kenali hati pasanganmu dulu. Ya, kenali hatinya. Dari mana? Dari perkataannya. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya, buat engkau yang udah menikah hari ini, ya, hatimu ditentukan dari apa yang keluar dari mulut. Ya, hari ini, ya, kita bisa mulai lihat orang. Kita mulai, kalau kita udah consider, wah kayaknya dia tujuan hidupnya bagus nih, sama nih sama kita nih. Mulai lihat apa yang jadi omongannya dia, ya. Kalau janji ditepatin nggak? Ya, kalau ngomong lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya, ya. Untuk kita bisa tahu apa yang jadi hatinya dia, kita perlu ngobrol. Maka itu saya anjurkan saat kita dating, saat kita bangun hubungan, ya, lebih banyak ngobrol dibandingkan bekerja, ya, dengan tanganmu, ya, dengan pikiranmu, ya. Tapi lebih banyak pakai mulutmu untuk ngobrol, ya, untuk ngobrol, ya. Saya pas bangun hubungan sama istri saya hari ini, kita kenal dari pelayanan kampus. Dulu waktu detik saya mau mengenal dia, ya, saya ngajak ngobrol, ya. Kita ketemuan, makan bareng, pasti makan kita ngobrol, ya. Bahkan kalau saya lihat kayak interview kayaknya saya dibanding ngobrol kayaknya, ya. Boleh tanya dan nanti. Saya banyak ngobrol, saya tanya apa sih value hidupnya dia. Lu punya standar hidup tuh kayak gimana, ya. Lu tahun depan, 3 tahun, 5 tahun lagi tuh mau ngapain, ya. Sampai titik detail-detail kayak gitu, teman-teman. Saya mau tahu dia tuh gimana cara dia melihat hidup, value apa yang dia pegang di hidupnya. Ya, bagaimana background keluarganya? Ya, kita perlu kenali semua hal itu, baru kita tahu hatinya. Ya, makanya banyaklah bertanya saat engkau bangun hubungan.
Ya, jangan cuma ngajak nonton, ngajak jalan, ya. Banyak ngobrol. Ya. Kak, aku mau kenal dia, gimana caranya? Ya, ngobrol. Ya. Bertanya. Ya, kalau bertanya nggak perlu pakai tangan kan? Ya, nggak perlu pegang-pegangan lah ya, ngobrol dulu aja. Ya. Jadi itu tahu hatinya seseorang dari perkataannya. Ya, ngobrol, banyak bertanya, asking question. Makin kau banyak bertanya, itu menentukan kualitas hubunganmu nanti. Ya, jadi banyaklah bertanya. Setelah kau banyak bertanya, kau banyak kenal dia, tahu value hidupnya dia apa, tahu bagaimana dia berkata-kata, ya. Ya pertanyaan saya, kau masih mau nggak bareng dia? Ya, do you still want with her, with him? Masih mau nggak setelah kau tahu semua isi hatinya tadi, perkataannya dia, masih mau nggak bareng dia tadi? Ya, masih mau nggak lanjut dating sama dia? Lanjut ke hubungan yang serius masih mau nggak? Setelah kau tahu isi hatinya. Ya, berikutnya, kalau kita udah tahu nih, wah kak value-nya hidupnya udah sama nih, purpose-nya kita bisa saling melengkapi ya. Pas saya ngobrol sama dia, wah saya dapetin nih isi hatinya. Perkataannya saya bisa pegang. Ya, ini yang terakhir teman-teman ya. Yang terakhir buat kita tahu adalah kita perlu pay attention to habits. Kita perlu lihat kebiasaannya. Ya. Bener nggak, match nggak, cocok nggak perkataan dia sama perbuatannya dia, ya? Dia bilang sayang keluarganya, lihat bener nggak dia sayang keluarganya? Atau dia lebih utamain orang luar dibanding keluarganya? Ya? Pay attention to habit. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang yang lebih lemah. Lihat bagaimana sikap dia hormat nggak sama atasan, ya, sama otoritas di atasnya hormat nggak? Lihat kebiasaannya, ya. Dia ngomong cinta Tuhan, dia datang ibadah nggak? Ya. Dia ngomong cinta Tuhan, tapi dia terlibat nggak dalam tubuh Kristus? Komsel, SPK, pelayanan. Ya. Dia ngomong dia mengasihi Tuhan, lihat, cek aja saat teduh nggak dia? Pay attention to habits. Lihat bagaimana dia perlakuin orang, perlakuin keluarganya, papa mamanya, saudaranya. Dia perlakuin temennya gimana. Ya, karena kalau dia aja salah memperlakukan keluarganya, bagaimana dia mau memperlakukan engkau nanti? Ya, keluarga yang sedarah aja dia perlakuinnya salah, bagaimana dia perlakuin engkau nanti? Lihat bagaimana dia hormat nggak sama atasannya? Kalau dia sama otoritas aja nggak hormat, bagaimana pada saat masuk dalam pernikahan? Ya, mungkin kau nggak dihormati juga. Ya, dan pada saat kita mulai consider dia, kita mulai kenal dia, wah cocok nih kayaknya orangnya, perkataannya, perbuatannya sama, ya. Minta teman-temanmu juga nilai, ya. Artinya jangan eksklusif, jangan mana-mana berdua, ya terus mana-mana berdua, dunia milik berdua, yang lain kontrak, nggak tahu bayar sama siapa tapi, ya. Nah, minta teman-temanmu juga ikut ada, masuklah dalam komunitas, jangan berdua mulu, baru bangun hubungan udah berdua terus. Kak, kan saya lagi mau mengenal dia, iya betul lagi mau mengenal dia. Tapi masuk dalam komunitas, biar apa? Biar teman-teman yang lain juga bantu kenalin dia. Karena kalau teman-teman lain punya pandangan, ya, saya percaya itu pandangannya akan membantu kita. Kenapa? Karena apa yang sahabat kita, keluarga kita lihat tentang pasangan kita, saya percaya itu murni teman-teman. Apa yang mereka lihat tentang kita, itu juga murni. Kenapa? Karena keluarga kita ada bareng-bareng kita sebelum kita kenal pasangan kita soalnya. Ya. Kita perlu minta teman-teman kita judge juga, nilai juga, benar nggak sih perkataan dia, betul nggak perbuatan dia. Karena kalau kita lagi bangun hubungan, ya saya nggak tahu seringkali ada hormon-hormon ya yang menutupi logikanya kita. Jadi kita kayaknya lihat dia, waduh sempurna banget. Ya, itu hormon-hormon kebodohan saya bilangnya ya. Karena kita jadi bodoh rasanya teman-teman. Kita nggak bisa lihat dengan mata hati yang benar lagi. Kita nggak bisa lihat dengan kebenaran firman Tuhan lagi. Ya, untuk itu kita perlu orang lain untuk bantu kita juga, buat kenalin dia, ya, buat lihat dia. Ya. Jadi kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang murni. Jadi valid, perkataan dia valid, perbuatan dia, kebiasaan dia valid, sesuai. Kita boleh consider orang tersebut. Ya. Itu dating with destiny, teman-teman.
Jadi kita bangun hubungan tuh bukan cuma main-main, bukan cuma cari kebahagiaan. Karena kalau kita cari kebahagiaan nggak akan pernah dapat di pasangan kita, nggak pernah. Ada kalanya pasangan kita akan mengecewakan kita. Ya, yang udah menikah ada kalanya suami istri kita bisa mengecewakan kita. Tapi kita menikah bukan karena kebahagiaan saja. Ada destiny-nya, ada purpose-nya, ada tujuannya kenapa kita lakuin itu. Dan itu keputusannya kita. Sehingga pada saat terjadi masalah, terjadi konflik yang besar, kita nggak goyah. Kenapa? Karena kita lagi bangun hubungan dengan satu destiny, dengan satu tujuan. Kita perlu arahkan saat kita bangun hubungan dengan kondisi hati yang benar. Ya. Satu ayat terakhir buat kita semua ya, Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang powerful banget. Mungkin kita sering dengar, tapi saya mau bilang kalau kita mau bangun hubungan hari ini, kita landasin sama ayat ini teman-teman, Amsal 4 ayat 23. Powerful banget. Ya. Bolehkah kita baca bersama-sama teman-teman ya? Teman-teman buka aja Amsal 4 ayat 23. Ya, yang udah dapat kita mau baca bersama-sama teman-teman. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Saya mau bilang, saat kita lagi dating, lagi bangun hubungan, jagalah hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau engkau bangun hubungan dengan hati yang gak benar, udahlah, gue lagi kesepian, gue mau cari pasangan. Gak akan pernah benar hubungannya. Udahlah, aku mau nikah lah, udah terlanjur. Ya, gue gak mau lagi nih habisin waktu, ya mumpung sama dia, udahlah. Itu gak benar, teman-teman. Wah, dia kayaknya cantik banget, sayang gue lewatin. Hatinya gak benar. Kita perlu dengan kondisi hati yang benar. Ya. Seringkali orang bilang, Kak, wah dia udah cocok banget, dia melengkapi saya, Kak. Ya, kalau dia melengkapi engkau ya, artinya engkau lagi gak lengkap hari ini. Ya, kasihan di dianya. Ya, bayangin ya, telur bagus ketemu telur busuk, kita campur. Kasihan telurnya bagus teman-teman, karena dia akan ikut busuk. Gak akan jadi satu omelet yang enak, gak akan pernah. Ya. Kalau engkau hari ini merasa lengkap, engkau merasa utuh, dan engkau bertemu orang yang lagi gak utuh, ya, it just waste your time. Cuma buang-buang waktu engkau aja. Ya. Kalau engkau lagi gak lengkap, gak utuh hatimu hari ini, benerin dulu, baru engkau cari pasangan. Ya. Firman Tuhan di Lukas bilang, kita garam dan terang dunia. Ya, terang nggak bisa disembunyikan teman-teman. Ya, jadi fokus dulu jadi terang. Ya, kalau terang ketemu terang, mereka bergabung, it's so powerful. Itu jadi kuasanya gede banget. Hari ini kita udah jadi terang belum? Ya, saya sudah mulai ada perasaan ya sama istri saya hari ini ya pada saat kita bangun hubungan. Tapi waktu itu saya masih kuliah, istri saya juga masih kuliah. Ya, saya punya pembina saya bilang gini, Van, ini kan baru perasaan, belum keputusan. Ya, boleh nggak ditahan sampai kamu kerja dulu? Ya, pembina saya bilang gitu. Apa yang saya lakukan? Saya taat. Ya. Kenapa? Karena di waktu itu saya belajar tahu purpose hidupnya saya dulu. Karena di waktu itu saya mulai melayani Tuhan dulu. Di waktu itu saya mulai kenalin dulu pasangan saya. Saya tahu perbedaannya apa dulu. Saya tahu keluarganya gimana dulu. Ya. Saya tahu bagaimana kebiasaannya tuh match nggak sama omongannya dia. Ya. Dan itu jadi waktu buat dia kenal saya juga. Ya. Karena kita tahu kebahagiaan bukan datang dari kita cepat-cepat pacaran, kita cepat-cepat bangun hubungan, enggak. Kita tahu itu dari hati kita dulu. Kondisi hati kita yang seperti apa saat itu. Ya, itu menentukan kualitas kita bangun hubungan nanti. Ya. Akhirnya kita benar-benar kita kasih waktu ya, selama sekian tahun kita kenalin dulu. Ya. Pada saat saya udah kerja, ya, saya ajak pasangan saya masuk ke BPN. Ya, kita masuk dalam pengayoman. Kita mau ada yang cover kita.
Karena kita tahu kita lemah banget. Kita gampang banget jatuh dalam dosa. Kita gampang banget lakuin nggak kudus. Ya. Pada saat pertama kali kita ketemu pembina BPN kita nanya gini loh, udah berapa lama bangun hubungan, udah berapa lama kenal, udah ngapain aja. Ya, tahu maksudnya teman-teman, udah ngapain aja ditanya. Ya. Karena pembina kita mau memastikan kita masih dalam track kekudusan. Kita masih sesuai dengan koridornya firman Tuhan. Itu jauh lebih penting. Ya. Sebelum kita berdoa, Tuhan, is she the one? Ya. Dia yang benar gak sih? Dia orangnya bukan. Sebelum kita doain itu teman-teman ya. Kenalin dulu. Ya. Gimana engkau mau dapat jawaban Tuhan kalau engkau aja gak kenal siapa dia? Bagaimana engkau mau masuk dalam pernikahan yang luar biasa, dahsyatnya, kalau engkau gak pernah kenal siapa dia? Engkau gak pernah lihat visi hidupnya. Engkau gak tahu visi hidupmu sendiri gimana. Gimana engkau mau masuk dalam pernikahan yang baik? Buat engkau yang menikah hari ini, lihat lagi apa tujuan engkau menikah hari ini. Bagaimana kondisi hatimu hari ini? Engkau masih jaga hati enggak? Ya, itu jauh lebih penting teman-teman. Itulah, that's dating with destiny. Ya. Buat engkau yang lagi menikah, engkau lagi dating juga hari gini. Ya, jangan nggak dating ya. Istri saya suka banget ngajarin kita dating. Ya. Itu penting teman-teman, dating with destiny. Ya. Jadi kita mau punya hati yang benar. Ya, biar terang ketemu terang. Itu powerful banget. Bolehkah kita tundukkan kepala kita mau datang sama Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau begitu baik. Engkau udah set satu tujuan hidup buat setiap kami hari ini. Dari awal penciptaan, Engkau udah ciptakan kami dengan satu tujuan Tuhan. Dengan tujuan ilahi. Tapi seringkali saat kami masuk dalam dunia ini, kami dikacaukan. Kami mungkin lupa sama tujuan itu. Kami mencari kebahagiaan yang bukan berasal dari Engkau. Kami lupa sama kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami jadi gak setia Tuhan sama apa yang jadi firman-Mu. Kami mulai berjalan dalam ketidakkudusan. Kami mulai masuk pikiran-pikiran yang gak benar. Mungkin hawa nafsu lebih mengendalikan kami dibandingkan kasih. Kami begitu fokus ikutin apa kata dunia. Hari ini dunia bilang kalau engkau gak punya pacar, engkau gak keren. Kami lupa bagaimana Tuhan udah siapin satu destiny saat kami bangun hubungan. Hari ini Tuhan kami mau kembali lagi Tuhan. Kami mau punya hubungan. Saat kami masuk dalam hubungan terutama dengan lawan jenis, kami mau masuk dalam hubungan yang benar. Dalam koridor yang benar Tuhan. Bukan lagi cari kebahagiaan-kebahagiaan yang di luar. Kami belajar bagaimana kami kenalin tujuan hidup yang udah Tuhan ciptakan buat kami. Bagaimana kami kenalin pasangan kami, teman-teman kami mulai kenalin Tuhan. Kami mulai ingat bagaimana Tuhan begitu baik buat setiap kami. Ya Tuhan. Oh my life you have